أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi fikih pada hari ini, karena bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, maka kita akan sampaikan materi tentang al-udhiyah atau fikih kurban. Dan ini penting, mudah-mudahan bisa diamalkan dan difahami. Pertama, terkait dengan fikih kurban ini, saya akan ambilkan rujukan dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah pada jilid yang kedua, di mana dalam kitab ini dijelaskan tentang masalah al-udhiyah atau penyembelihan binatang kurban. Bisa dilihat gambarnya, dan nanti Anda tulis kesimpulan-kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan. Yang pertama, ta'rifuha, pengertian kurban. Dijelaskan, hiya ma yuzakkata kurban ilallah ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'itin mahsusatin. Kurban adalah sesuatu yang disembelih pada hari raya kurban guna mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat khusus. Anda tulis yang tulisan Latinnya saja di layar, bisa dilihat. Arabnya tidak usah ditulis, tidak masalah. Yang penting pengertiannya. Kemudian dijelaskan masru'iyatuha, pensyariatan kurban. Al-aslu fi masru'iyatil udhiyati al-kitab was sunnah wal ijma'. Landasan hukum pensyariatan kurban adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini sekarang ditulis nih. Landasan pertama, surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian landasan yang kedua, hadis Nabi SAW. Dari Anas, ia berkata, dhahan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini dhabihahuma biyadihi. Nabi SAW itu berkorban dengan 2 kambing gibas, yang keduanya berwarna putih, keduanya bertanduk. Beliau menyembelih dengan kedua tangan, dengan tangannya. Wasamma wa kabbaro, dan beliau membaca bismillah dan membaca takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di samping leher binatang kurbannya. Anda cukup tulis terjemahannya saja. Jadi itu hadisnya tidak usah ditulis, karena dalam layar ternyata tidak begitu jelas. Jadi bisa ditulis nanti terjemahannya saja. Kemudian selanjutnya, wa ajma'ul muslimuna ala masru'iyatil udhiyati. Umat Islam telah sepakat atau ijma' tentang disyariatkannya kurban. Kemudian hukmul udhiyah, hukum kurban. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Belum nampak di layar, nanti sebentar lagi. Sebagian ulama berpendapat kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Annaha wajibatun 'alal mausir. Kemudian sebagian ulama yang kedua berpendapat kurban itu hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dari kedua pendapat ini, manakah yang lebih rojih atau yang kuat? Pendapat yang rojih atau yang kuat adalah pendapat yang menjelaskan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian ma yudhha bihi, hewan yang layak dijadikan kurban. Apa saja? La yadzi'u fil udhiyati illal an'am. Tidak boleh dijadikan binatang kurban kecuali binatang ternak. Binatang ternak apa saja? Karena ternyata tidak semua binatang ternak itu boleh dipakai untuk berkurban. Binatang kurban yang diperbolehkan untuk berkurban yang pertama adalah unta. Kemudian yang kedua adalah sapi.
Lalu bagaimana dengan kerbau? Sebagian ulama berpendapat kurban dengan kerbau diperbolehkan karena menganggap kerbau adalah serumpun dengan sapi. Kemudian yang ketiga domba, yang keempat adalah kambing kacang. Kemudian selanjutnya Anda tulis semuanya ya. Jadi jangan lupa semuanya ditulis dengan lengkap, dengan rinci, dan dirangkum saja supaya tidak terlalu banyak memakan atau membuang-buang kertas. Kemudian asinul maji'atu, umur binatang kurban yang mencukupi untuk berkurban. Karena ada ketentuannya di dalam syariat Islam ini. Nanti kita lihat di layar. Untuk unta yang boleh dipakai untuk berkurban adalah unta yang berumur 5 tahun ke atas. Maka unta yang berumur di bawah 5 tahun belum boleh untuk berkurban. Kemudian untuk sapi adalah sapi yang berumur 2 tahun ke atas atau 2 tahun lebih, atau sudah genap berumur 2 tahun. Lalu bagaimana dengan domba? Domba yang boleh dipakai untuk berkurban adalah domba yang berumur 1 tahun. Kecuali ketika tidak ada domba atau sulit mencarinya, boleh domba yang berumur 6 bulan ke atas. Tapi ini khusus domba. Tetapi lazimnya yang umur 1 tahun lebih. Lalu bagaimana dengan al-ma'iz atau kambing kacang? Kambing kacang yang boleh dipakai untuk berkurban adalah yang berumur 1 tahun ke atas. Kalau yang belum berumur 1 tahun, maka tidak boleh. Lalu al-uyubul lati turaddu bihal udhiyah, cacat yang tidak boleh untuk berkurban atau menolak keabsahan kurban. Ini ada 3 macam. Perhatikan di layar. Ada cacat yang tidak sah untuk berkurban. Kemudian yang kedua, ada cacat yang ketika untuk berkurban sah tetapi hukumnya makruh. Yang ketiga, hewan cacat yang tidak berpengaruh. Artinya apa? Untuk berkurban tetap sah. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu cacat yang ketika untuk berkurban tidak sah. Ini ada 4 macam. Yang pertama, al-aura'ul bayyin auruha. Di layar belum nampak, nanti sebentar lagi. Binatang cacat yang tidak sah untuk berkurban. Ini yang pertama, al-aura'ul bayyin auruha, yang buta, jelas butanya. Yang kedua, al-maridatul bayyin maraduha, yang sakit, jelas sakitnya. Artinya apa? Sakit parah. Kemudian yang ketiga, al-araja'ul bayyin arajuha, binatang kurban yang pincang. Kemudian yang keempat, al-hazillatul lati la tunqa, binatang kurban yang kurus. Karena menyembelih binatang kurban tujuannya adalah membagikan daging. Lalu bagaimana kalau kurus? Maka tidak ada dagingnya. Kemudian binatang kurban yang ketika untuk berkurban sah tetapi makruh. Yang pertama adalah binatang kurban yang terpotong telinganya atau sebagian dari telinganya. Untuk berkurban tetap sah, cuma hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, binatang kurban yang pecah tanduknya atau sebagian besar dari tanduknya. Kemudian cacat yang tidak berpengaruh. Artinya apa? Binatang kurban yang cacat jenis ini untuk berkurban tetap sah. Yang pertama, allati la asnana laha, binatang kurban yang tidak ada giginya atau ompong. Yang kedua, maqtu'atul dzambi, yang terputus ekornya. Kemudian yang ketiga, maqtu'atul anfi, yang putus hidungnya. Kemudian yang keempat, binatang kurban yang dikebiri. Maka jenis macam ini
tetap boleh untuk berkurban. Kemudian mayastahabu fil udhiyati, hal-hal yang disunnahkan pada hewan kurban. Yang pertama, yastahabu tadhilit tadhiyah al-asmanu wal akmalu. Hendaklah yang gemuk nih. Gemuk mahal, itu lebih bagus. Yang kedua, yang paling utama sebagai hewan kurban. Yang pertama, yang warna putih. Kalau tidak ada warna putih, semu putih. Kalau tidak ada, yang warna hitam. Ini urutan warna yang utama. Kemudian selanjutnya adalah yang jantan lebih baik daripada hewan kurban betina. Kemudian bagi yang hendak berkurban, dia disunahkan untuk tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku dari mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai disembelih binatang kurbannya. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian waktu penyembelihan binatang kurban. Penyembelihan binatang kurban dimulai sejak setelah sholat Id. Itu sudah mulai. Lalu bagaimana ketika disembelih sebelum sholat Id? Maka ketika sebelum sholat Id sudah disembelih, maka kurbannya dianggap sebagai sembelihan biasa. Lalu sampai kapan? Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam. Dari mulai tanggal 10 setelah sholat Id sampai tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Kemudian dijelaskan dalam slide makanu dzabhi wan nahri, tempat penyembelihan binatang kurban. Dijelaskan penyembelihan binatang kurban boleh dilakukan dimanapun di tempat yang dikehendaki, baik itu di rumah atau lingkungan rumah ataupun di tempat yang dia kehendaki. Sebagaimana ini disunahkan pula menyembelih binatang kurban di tanah lapang atau di tempat yang luas. Dan disunahkan bagi pemimpin atau bagi imam untuk menyembelih binatang kurbannya di tanah lapang. Supaya apa? Supaya menjadi media pembelajaran bagi masyarakat bahwa penyembelihan binatang kurban sudah boleh untuk dimulai. Dan juga penyembelihan binatang kurban itu bagaimana cara menyembelihnya. Nah, ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan hewan kurban yang diperbolehkan. Yang pertama, al-aklu minha, boleh memakan sebagian dari daging binatang kurban. Kemudian yang kedua, menyedekahkan sebagian kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, menyimpan dagingnya. Kemudian mala yantafi'u bihi minal udhiyati, pemanfaatan yang dilarang dari daging kurban. Yang pertama, la yajuzu bai'u bi syai'in minha, tidak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban. Maka kita lihat banyak di tengah masyarakat yang masih menjual kulit binatang kurban, dan ini perkara yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, baik bagi sahibul kurban ataupun bagi panitia penyembelihan binatang kurban. Kemudian yang kedua, la yu'tal jazaru ujratahu minal udhiyah, tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagalnya yang diambilkan dari binatang kurban. Lalu bagaimana? Tukang jagal diberikan upah dari uang sahibul kurban. Lalu bagaimana ketika diberikan bagian dari binatang kurban? Taruhlah diberi dagingnya atau diberi kulitnya dan lain sebagainya, bukan sebagai upah tetapi sebagai hadiah atau sebagai sodakoh, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sebagai upah, ini tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan ditulis, jangan lupa, apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.